Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Kali ini Pak Keken akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya pada pertemuan minggu lalu. Dan kali ini Pak Keken sebelum melakukan praktik, Pak Keken akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, kelebihan, dan kekurangan dari Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita lihat pada gambar di samping. Oke, ya. Adalah Microsoft Excel. Jadi Pak Keken sudah buatkan PowerPoint, silahkan menyimak PowerPoint ini. Jadi yang pertama pada Microsoft Excel. Oke, jadi pengertian Microsoft Excel sendiri adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini berfungsi untuk mengolah angka, terutama pada Microsoft Excel, dan menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, Microsoft Excel telah menjadi software pengelola data atau angka di dunia. Selain itu, jadi menjadi salah satu software pengolah angka terbaik di dunia. Nah, jadi software miliknya Microsoft ini adalah software yang paling dikenal oleh dunia. Jadi Microsoft itu hebat sekali. Jadi dalam Microsoft Office itu hebat sekali karena hampir semua orang itu bisa mengenal Microsoft Office. Nah, penggunaannya di mana? Penggunaannya ada di Windows, ada di macOS, ada di Android, dan juga di Apple atau iOS. Nah, langsung saja kita pergi ke slide selanjutnya, dan ini adalah kelebihan Microsoft Excel. Oke, jadi mulai dari yang pertama, kelebihan Microsoft Excel itu user interface-nya mudah dipahami. Yang kedua, kompatibilitas atau kesesuaiannya dengan berbagai macam platform sistem informasi itu banyak. Jadi tidak hanya satu platform, tapi banyak platform bisa masuk ke dimasuki oleh Microsoft Excel. Yang ketiga, itu mudah dipelajari oleh pengguna yang pemula. Jadi seperti kalian pemula, seperti Pak Keken juga baru belajar, itu semuanya mudah dipahami dengan icon-icon yang user interface-nya baik gitu. Jadi lebih mudah dipahami, intinya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada lisensinya, dan ada lisensi yang versi grosir. Grosir itu berarti beli banyak lebih murah. Nah, yang kelima itu mempunyai ekstensi XLS, dan yang terbaru adalah ekstensinya XLSX. Jadi itu untuk software spreadsheet. Nah, selanjutnya adalah dapat membaca ekstensi standar dari spreadsheet, yaitu CSV. Jadi itu adalah dapat membaca suatu file dengan ekstensi CSV yang biasa digunakan oleh database yang digunakan di komputer-komputer. Nah, selanjutnya adalah fitur pivot, yaitu untuk memudahkan manajemen data. Lalu yang kedelapan adalah spreadsheet yang besar. Dalam artian dapat digunakan sebagai alternatif SQL. Nah, seperti pada poin ke-6 tadi, itu bisa dapat dibuka melalui CSV. Jadi alternatif SQL ini adalah database, jadi bisa digunakan untuk database sederhana. Nah, selanjutnya kita lihat di situ ada poin ke-9, resource RAM dan memorinya itu lebih kecil dibandingkan program sejenis. Nah,
Yang ke-10 adalah digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Jadi seperti yang Pak Ken bilang pada pengertian tadi, jadi pada slide sebelumnya pengertian tadi, banyak sekali instansi itu merangkul atau menggunakan Microsoft Excel. Jadi digunakannya itu lebih luas. Jadi Microsoft Excel itu sangat terkenal gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 11 itu mendukung Visual Basic. Visual Basic itu adalah media pemrograman yang berbasis Microsoft, yang dibuat oleh Microsoft. Yang terakhir adalah menyediakan fitur research pen untuk mempermudah mencari referensi, analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam penelitian yang seperti pada penelitian oleh mahasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, baik, tadi sudah membahas kelebihan, sekarang kita membahas kekurangannya juga. Kekurangannya adalah akses atau fungsi tertentu. Yang pertama adalah fungsi statiknya terbatas. Yang kedua, jumlah selnya juga terbatas. Yang ketiga, add-ins atau platform yang lain untuk memasukkan data ke Microsoft Excel itu tergolong tidak powerful dibandingkan dengan software yang sejenis. Contohnya sudah ada di sini. Dan yang terakhir adalah berbayar. Jadi terutama orang Indonesia itu seringnya itu minta software yang gratis. Jadi tidak suka software yang berbayar seperti itu. Jadi itu dianggap, kalau dari Indonesia dianggap adalah kekurangan. Tapi bagi Pak Ken, dengan software yang sebegitu luas, sebegitu menarik dan dapat dengan mudah dipahami seperti itu tidak jadi masalah. Nah, kecuali hanya di Android pasti gratis. Nah, seperti yang kita pelajari kali ini. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Office Excel itu digunakan di berbagai bidang. Nah, baik usaha kecil maupun usaha berskala internasional itu digunakan sebagai alat pengolahan angka gitu ya. Jadi Microsoft Excel ada alat pengolahan angka dan digunakan sebagai pemasukan data yang ada dalam industri berskala kecil ataupun besar tersebut. Tidak luput dari industri. Pada bagian-bagian tertentu seperti kita dalam pembelajaran itu juga dipakai gitu. Nah, itu adalah contoh atau materi yang Pak Ken sampaikan. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Yuk, mari kita belajar Microsoft Excel kembali. Oke anak-anak, jadi kalian sudah melihat materi yang Pak Ken berikan. Dan kali ini kita langsung saja kita buka HP dan buka Microsoft Excel. Jadi Pak Ken sudah membuka Microsoft Excel-nya. Oke, langsung saja di bagian terbaru minggu lalu. Nah, di minggu lalu tadi Pak Ken baru aja membuka filenya Pak Ken. Jadi ini adalah file yang telah kita buat kemarin. Jadi ini 6AB-0-Keken Kusuma Priantoro, itu sesuai pemberian nama kalian pada minggu lalu ya. Nah, itu mari kita buka dulu dan langsung kita buka, kita klik saja, akan open dan otomatis akan terbuka seperti ini. Jadi pada penomoran ini adalah
file yang telah kita buat. Nah, langsung saja kita buka dan melanjutkan materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, kali ini kita akan membuat pada kolom B itu akan membuat nama, lalu pada kolom C itu kita akan membuat usia kita, atau kita buat tanggal lahir saja. Jadi kita buat tanggal lahir, dan pada yang sampingnya lagi kita akan membuat hobi. Jadi kita akan membuat hobi kita apa di situ. Oke, mari kita klik pada kolom B baris keempat di sampingnya nomor. Nah, kita klik, lalu kita klik lagi dan kita edit seperti itu. Jadi di sini sudah muncul kalimatnya. Jadi ini sudah muncul kalimatnya. Itu kita beri isian nama. Lanjut, kita klik yang bagian C baris keempat. Kita klik lagi, terus kita beri edit, kita beri tanda tanggal lahir. Oh ya, di kolom D kemudian kita tambahkan tempat lahir. Ya, kita klik dulu, kita kembali ke kolom D. Jadi pastikan di sini menabrak tidak apa-apa, yang penting yang berwarna abu-abu itu adalah D dan 4. Jadi kita tambahkan tempat lahir. Nah, sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan memperbesar kolom B, C, dan D. Jadi caranya adalah klik tanda B. Tanda B, ada strip garis 2 itu. Jadi kita geser aja. Geser ke ini, kita geser. Nah, seperti ini. Tanda strip 2-nya kita geser. Kita perbesar. Untuk tanggal lahir juga sama, kita klik tanda C, kita klik kolom C, lalu kita geser lagi. Kita klik lagi, kita geser. Nah, seperti itu. Ulangi sampai tanda D, sampai pada kolom D. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya pada kolom E baris keempat. Itu kita tambahkan hobi. Nah, hobi seperti ini, lalu kita centang. Oke. Jadi ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita mau beri judul. Beri judul di sini, ya. Beri judul di Microsoft Excel-nya. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah data pribadi atau data biodata. Begini saja, kita beri judul biodata saudara. Nah, itu mulai dari ayah, ibu, lalu kamu, kakak atau adik kalau yang punya, atau dua-duanya. Lalu kita coba seperti ini. Jadi di sini kita beri keterangan. Di bagian kolom ini, bagian kolom F, kita beri keterangan ket. Seperti itu. Nanti bagian kolom akan kita isi adik atau kakak, ayah atau ibu, seperti itu. Jadi lanjutkan di bagian keterangan nanti. Nah, untuk pemberian nama itu kita arahkan di kolom A baris ke-1 di sel A1. Nah, kolom A baris ke-1 kita beri keterangan biodata keluarga. Nah, kalau pakai Ken minta biodata per kelas kan tidak memungkinkan, makanya pakai Ken beri
biodata keluarga, seperti itu saja. Lalu kita centang. Nah, pada bagian ini, bagian biodata keluarga itu sepertinya kurang bagus. Nah, tapi kita biarkan seperti ini dulu saja. Kita karena waktunya sudah habis, waktunya sudah melebihi 10 menit, pakaikan takut akan kelamaan. Kita akan melanjutkan di part selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, terima kasih atas waktunya. Kalian bisa langsung klik menyimpan itu tanda back, lalu kita bisa keluarkan. Dan pada pertemuan kali ini sudah selesai pertemuan kita. Dan tadi jadi kesimpulannya tadi kita sudah membahas Microsoft Excel itu apa, pengertiannya dan fungsinya, serta kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir adalah melanjutkan pembelajaran kita. Oke, sekian di video kali ini. Lalu sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan silahkan dipraktekkan di rumah. Dan dadah.